Sobat Tani, kali ini ke sesi kedua tentang artikel dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Agrinesa teman-teman semuanya. Kita akan kali ini akan bicara tentang fokus ke etika publikasi. Tentu kan kita tahu bahwa Sobat Tani di luar sana kalau menulis kemudian mensubmit atau mengirimkan artikel ke redaksi jurnal ada etika publikasinya. Kali ini kita akan bahas lebih dalam bagaimana itu etika publikasi di jurnal kebanggaan UTP saat ini, jurnal satu-satunya saat ini, jurnal pertama kali yang sudah terindeks Sinta saat ini, Sinta 5. Walaupun masih Sinta 5, tentu kita bangga bahwa itu adalah sebuah perjuangan dari universitas untuk terus berkembang memajukan ilmu pengetahuan melalui tulisan publikasi. Baik, di dalam kaidah penulisan publikasi tentu ada kaidah-kaidah yang harus diberi tata caranya, rambu-rambunya, kemudian dijaga selalu untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, karya publikasi yang baik, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kalau dibaca juga enak, kemudian kalau nanti ada proses kritisi juga diterima dengan baik. Makanya kita akan membahas etika publikasi kali ini. Sobat Tani semuanya di luar sana juga perlu tahu, berdasarkan peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau kita kenal dengan LIPI nomor 5 tahun 2014, di sana telah menuliskan tentang gimana kode etik publikasi ilmiah. Di sana ada 3 hal yang menjadi pokok. Yang pertama adalah kenetralan, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kejujuran. Jadi ada 3 hal ternyata teman-teman yang harus dikedepankan dalam bagaimana teman-teman di luar sana menulis tulisan kemudian akan dipublikasikan. Ada 3 etika yang harus kita bahas. Kita bahas satu-satu lebih dalam dengan pengelola jurnal Ilmiah Agrinesa yang saat ini menjadi narasumber kita, ada Pak Aziz dan Pak Agung. Hai dulu dengan Sobat Tani semua, Pak Agung, Pak Aziz. Halo Sobat Tani. Ya, oke. Balik lagi tentang pengelolaan jurnal Agrinesa. Kita tahu tentang prinsip kenetralan. Gimana Pak Aziz ini tentang prinsip kenetralan di jurnal ilmiah Agrinesa, Pak Aziz? Ya, terima kasih Pak. Jadi pada jurnal ilmiah Agrinesa ini menganut 3 prinsip etika publikasi. Yang pertama adalah kenetralan, jadi netral, yaitu bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Jadi artinya tidak ada indikasi mengenai konflik kepentingan. Jadi tidak terafiliasi dengan kepentingan politik atau sara manapun. Jadi tidak boleh adanya kepentingan tertentu. Ya. Yang kedua adalah mengenai keadilan, yakni memberikan hak pengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis. Jadi harus adil, ya, mempunyai hak kepengarangan kepada pengarang atau penulis. Yang ketiga adalah kejujuran. Ya, jadi seorang penulis, seorang peneliti harus jujur. Ya. Jadi mau menulis masuk ke dalam jurnal ini harus jujur. Tidak boleh ada namanya secara orang awam mengatakan adanya plagiat, ya, ini menjiplak. Ya. Jadi ada beberapa hal, ya, yang kaitan dengan plagiat. Ada saya mengenai duplikasi, ya, ada fabrikasi, ada falsifikasi, dan plagiarisme dalam bidang publikasi. Jadi nanti ada artikel, ya, yang masuk ke dalam ini nanti akan kita cek dulu, ya, kita cek dulu apakah ada indikasi plagiat atau tidak, ya, menggunakan software namanya Turnitin. Jadi berapa persentasenya, ya, similarnya nanti akan kelihatan. Jadi kalau sudah melebihi 30%, ya, nanti kita kembalikan, Pak. Kita kembalikan kepada penulisnya itu. Baik, artinya bahwa kita sudah punya peta jalannya nanti ke depan Agrinesa bagaimana netral. Netral artinya tidak terkait dengan pihak manapun, suku manapun, agama manapun, ras manapun. Artinya semua orang berhak, ya, berhak untuk
memasukkan artikelnya ke sini. Artinya kalaupun tulisannya nanti terkait dengan syarat tentu langsung ditolak ya Pak ya? Iya jelas, Iya, jelas. Ditolak, ngaitkan dengan suku sana indikasinya begini, wah langsung ditolak. Artinya bahwa tulisan itu tentu etika-etikanya harus dijaga. Materi publikasinya bagaimana Pak? Kalau pernah nggak sih ada pengalaman jurnal ditolak gara-gara unsur sara ini Pak? Selama ini yang saya terima belum ada sih ya yang terkait dengan unsur sara, belum ada sama sekali ya. Oh iya, pengalamannya kalau terkait dengan netral ini ada nggak ya pernah memasukkan publikasi terkait petani agama ini agama itu, tapi kalau dengan kajian sudut pandang kearifan lokal dengan pendekatan agama itu diterima ya Pak ya? Selama ini saya belum pernah melihat yang seperti itu. Nanti kami jika pun ada yang seperti itu kan kami filter terlebih dahulu, kita saring terlebih dahulu kira-kira ini mendekati unsur sara atau tidak, seperti itu. Jadi kita memutuskan nanti setelah melihat keseluruhan dari si artikelnya seperti itu. Terus kira-kira kalau yang sudah masuk kemudian ditolak, editor boleh pakai nggak tuh Pak? Tidak boleh, Tidak boleh, ya. tidak boleh sama sekali. Jadi begitu ditolak ya kan kami kembalikan ke penulis. Artinya tetap menjaga Tetap tanggung jawab ya. Kerahasiaannya akan kami jaga. Oke, gini Pak, di dalam penulisan ataupun pengelolaan jurnal itu ada namanya peer of review. Nah, peer of review ini kuncinya di jurnal Agrinesa gimana Pak? Apakah hanya single review atau double review Pak di Agrinesa ini Pak Aziz? Ya, Pak. Jadi di dalam pengelolaan jurnal ilmiah Agrinesa ini kita namanya tanpa. Jadi yang mereview itu tidak tahu Pak, tidak tahu yang direview itu siapa. Jadi dijaga kerahasiaannya. Dan sebaliknya artinya penulis itu tidak tahu yang mereview siapa. Jadi rahasia. Artinya ada punishment juga ya Pak ketika editor main-main ya Pak ya? Iya. Tidak boleh, editor tidak boleh main-main seperti itu ya. Jadi sobat tani di luar sana tahu kan kalau masukan kalau sudah ada main-main editor langsung dikeluarkan dari kepengelolaan. Artinya bahwa kita serius nih, kita serius mengelola Agrinesa ini, jangan sampai terlibat konflik kepentingan di dalamnya. Ternyata editornya punya modus. Nah, artinya modusnya silahkan kirim sebanyak-banyaknya, nanti terus ditolak malah dipakai oleh editornya, itu nggak boleh ya. Artinya prinsip itu dijaga oleh editor Agrinesa supaya artinya bahwa teman-teman dijaga ini hasil ilmiahnya. Wah, dicolong ya Pak, gimana itu? Tidak, kami akan menjaga kerahasiaannya. Dan juga tadi kalau terkait dengan peer review ya, peer review di Agrinesa saat ini kami menggunakan double blind review. Jadi kami menggunakan 2 orang reviewer untuk setiap artikel yang masuk ke Agrinesa, dengan reviewernya tidak mengetahui itu tulisan punya siapa yang masuk. Jadi kerahasiaan penulisnya pun juga akan kami rahasiakan kepada reviewer saat menulis artikel di Agrinesa. Oke, gini, ada satu lagi yang sering jadi perhatian teman-teman praktisi di luar di sana tentang duplikasi atau plagiarisme. Nah, tadi disebutkan kalau saat ini berapa persen Pak untuk plagiarisme di artikel kita untuk Sinta 5 ini? Tentu nanti ke depan pasti persentase plagiarismenya akan semakin berkurang, semakin kecil. Gimana nih Pak plagiarisme duplikasi ini Pak? Kebetulan ini Pak, TP itu mempunyai namanya checker plagiarisme. Kebetulan saya di perpustakaan Pak, jadi yang mengelola checker plagiarisme adalah perpustakaan UTP. Nah ini kami Pak, prosentasenya ini menganut pada dikti, acuan dikti Pak. Dikti itu 30%. Jadi apabila artikelnya itu similaritasnya melebihi 30%, maka akan kami kembalikan, kami tolak untuk diperbaiki dulu sehingga turun persentase similaritasnya. Oke. Jadi teman-teman di luar sana kalau nulis asal copy paste terus tiba-tiba sama software Turnitin ini keluar angka 30%, dadah.
salam, nggak bisa diterima oleh jurnal Agrinesa. Maaf, artikel Anda tidak memenuhi syarat untuk dipublikasikan di tempat kami. Jadi kalau teman-teman di luar sana, praktisi-praktisi sobat tani yang mau memasukkan, cek dulu kira-kira ini copy paste nggak, kalau bisa originalitas dikedepankan oleh teman-teman di luar sana. Terus kemudian ya coba dicek di luar dulu sebelum masuk, sampai nggak 30% itu. Nanti kalau teman-teman nggak punya itu, dimasukkan dulu aja ke Agrinesa, nanti kita bantu cek untuk dikembalikan, untuk direview ulang teman-teman semua, untuk dimasukkan lagi. Boleh ya Pak, seperti itu ya Pak? Boleh. Nah, artinya nggak membuka kesempatan ini adalah tadi dikedepankan keadilan. Artinya adil, kita juga terbuka. Kalau sudah nerima 30% lebih, balikan dulu. Silahkan ditulis ulang dengan format ataupun ketentuan yang oleh jurnal ini tentukan. 30% di atas itu nggak boleh, di bawah itu ayo maju gitu. Oke, sekarang kita bahas lagi soal bahaya plagiarisme. Tentu ada konsekuensinya Pak ya, kalau orang plagiat berapa persen itu, ingat ya, ada konsekuensi hukum. Mari kita bahas, itu topik yang menarik. Gimana nih Pak Agung soal plagiarisme ini? Gimana UTP sendiri juga akan melawan plagiarisme ini Pak Agung? Ya, untuk plagiarisme kami ya berusaha sebisa mungkin kita memanfaatkan aplikasi yang sudah dikenal dunia. Turnitin kan juga sudah dipakai secara keseluruhan. Jadi kami juga menggunakan aplikasi itu untuk menyesuaikan dengan kualitas yang ada di Indonesia. Kemudian ada satu hal yang penting lagi, bahwasannya kami juga menghindari adanya duplikasi dari tulisan. Kami tidak bisa menerbitkan artikel yang sudah terbit dimanapun, baik di jurnal, proceeding, dan lain-lain yang sudah terbit, kami tidak bisa menerbitkan. Kami akan cek dulu melalui beberapa aplikasi seperti Google Scholar dan lain-lain, seperti akan kami lihat. Nah, ini yang menarik nih teman-teman luar di sana. Duplikasi, artinya begini gampangannya. Seseorang pengen segera terindeks tinta banyak, kemudian mengirimkan satu karya ilmiahnya yang mirip sekali, baik kontennya maupun ya dikurangi dikit-dikit, tapi ternyata kontennya sama. Artinya kemudian dikirim ke Agrinesa satu, dikirim ke jurnal yang lain satu, atau bahkan fabrikasi sampai dikirim banyak. Nah, kira-kira itu kan sesuatu hal yang melanggar etika publikasi. Nah, itu teman-teman akan dicek sama tim-tim editor, pengelola jurnal. Wah, awas ya, nanti kalau kalian masukkan dengan kondisi kayak gitu, langsung kami akan beritahu nih, ini Anda mengalami namanya duplikasi atau fabrikasi. Awas ya. Tentu ada blacklist nggak Pak kayak gitu Pak? Selama ini kalau blacklist belum sih ya Pak ya, tapi secara otomatis jurnalnya akan kami kembalikan. Oke, artikelnya dikembalikan. Masih sampai sebatas itu ya, karena di beberapa jurnal internasional akan langsung di blacklist, nggak boleh masukkan lagi. Ingat ya, itu ada konsekuensinya. Duplikasi, fabrikasi, mau segera akunnya naik atau males penelitian, jangan mau kayak gitu. Jangan masukkan itu di Agrinesa. Perhatikan itu teman-teman semua. Oke, kita bahas yang lebih hot lagi soal etika publikasi ini. Tentu masih banyak lagi. Sebenarnya di OJS sendiri itu ada namanya originalitas. Nah, dari yang pengalaman yang ada Pak Agung sebagai editor, kemudian Pak Aziz sebagai kepala pengelolanya, tentu kita mau menghasilkan jurnal yang kontennya beragam. Beragam. Artinya tidak melulu bahasanya tidak cuma artikel terkait itu saja dan tidak menyebabkan namanya dinamika ilmu pengetahuan. Ini bagaimana nih Pak, nanti pengelola jurnal maupun Pak Agung sebagai editor ini Pak? Ya, untuk saat ini kami berusaha untuk menyaring setiap isi dari artikelnya, kemudian akan kami terbitkan sesuai dengan publikasi yang sebelumnya. Kami lihat juga publikasi kami yang tahun-tahun yang sebelumnya yang sudah terbit, kelihatannya
menarik atau tidak. Satu itu, yang kedua, apakah ada unsur kesamaan dengan jurnal-jurnal yang sudah kami terbitkan sebelumnya. Kami kan menghendaki yang jurnalnya berbeda dengan terbitan yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin kalau untuk perbaikan ke depannya, mungkin kami juga akan membuat semacam tema untuk setiap terbitan. Artinya jadi lebih kalau temanya bisa kami ganti setiap terbitan, juga akan jauh lebih variatif lagi. Tapi saat ini kami belum untuk melakukan sampai sejauh itu. Tapi kedepannya akan ya Pak ya? Kedepannya akan. Artinya ada tema-tema khusus? Tema-tema khusus untuk artinya katakanlah pertanian organik, kemudian marginalisasi pedesaan, nah, misal gitu kan. Nanti temanya kan juga kalau agrotek perubahan iklim. Wah, ingat ya, nanti ke depan jurnal Agrinesa akan mengarah ke situ. Tapi untuk saat ini masih diterima dulu bagaimana sumbangsi teman-teman masih bisa diterima. Tapi ingat ya, kalau nanti sudah naik Sinta 3, Sinta 2, jangan harap kalau sama bakalan diterima. Semakin peluang ditolak semakin besar, karena jurnal Agrinesa punya cita-cita yang besar. Baik, untuk sesi kedua kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman Sobat Tani. Kita nanti akan mengulik lebih dalam lagi, ada yang harus kita bahas nih, soal kalau nggak soal duit ya bagaimana lagi, ada processing charge atau enggak. Jangan kemana-mana Sobat Tani, lanjut kita ke sesi berikutnya.